Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulud da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua bab yang mirip namun ada perbedaan. Bab yang pertama bab ma ja'a fi tukaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia mengatakan takati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu apa yang bab tentang yang menjadi alat sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, alat sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kadang bersandar di wisadah, di bantal, ya. Alat alat sandaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab berikutnya mirip, bab ma ja'a fi tikai Rasulillah, bab tentang bersandarnya Nabi, ya. Karena nanti dalam hadis ini Rasulullah SAW bersandar kepada, bukan alat, kepada manusia. Jadi bab pertama terkait dengan alat yang digunakan untuk bersandar oleh Nabi SAW. Bab kedua bagaimana cara bersandar Nabi, yaitu terkadang Nabi bersandar kepada manusia. Tapi adapun bab yang pertama, ya, di sini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana Nabi beliau dalam kesehariannya juga bersandar, ya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah adalah seorang manusia biasa yang terkadang juga letih, terkadang juga capek, kemudian duduknya dengan cara bersandar, ya. Dia bukan malaikat yang tidak pernah letih sama sekali, tapi ada terkadang letih. Kalau malaikat la yafturun, mereka tidak letih sama sekali. La yasamun, tidak ada bosan sama sekali. Yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka beribadah siang dan malam. Adapun Nabi SAW bersandar. Kadang Nabi berbaring, seperti kita tahu Rasulullah SAW kalau habis salat malam, kemudian habis salat 2 rakaat sebelum subuh, Rasulullah berbaring untuk menghilangkan sedikit kelelahan agar semangat lagi dalam salat subuh. Maka di antara kondisi Nabi sebagai seorang manusia, ya, maka Rasulullah SAW terkadang duduk dengan bersandar. Dan ini kita sebagai umatnya bisa meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Nabi melakukannya juga, boleh-boleh saja. Yang kedua, ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW, tawaduknya Rasulullah SAW, ya. Dia bersandar di tengah-tengah para sahabatnya. Ya, maksudnya tidak jaim kemudian harus duduk di sebuah tempat yang istimewa, kemudian harus begini dan begitu. Rasulullah santai aja, terkadang bersandar, duduk santai sebagaimana yang lainnya di tengah-tengah para sahabatnya, ya, di majelis para sahabat, ya. Sehingga menunjukkan beliau seadanya, tidak memilih cara duduk khusus supaya kelihatan wibawa. Dan Rasulullah biasa aja. Ya, Rasulullah SAW tawadhu, ya, tawadhu dalam berpakaian, dalam cara duduk, dalam bersikap biasa-biasa saja, ya. Oleh karenanya ketika ada seorang datang menemui Nabi, kemudian dia gemetar karena wibawa Nabi, mungkin karena Rasulullah kemudian Rasulullah tegur, kata Rasulullah, hawin ala nafsik, falastu bimalik, innama ana ibnu imra'ati Makkah ta'kulul qadid. Imra'atin min Makkah ta'kulul qadid. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW biasa aja, santai. Saya bukanlah seorang raja. Saya hanyalah seorang putra dari seorang wanita yang tinggal di Mekah yang makan daging yang dikeringkan, itu makan dendeng, ya. Kalau ibarat kita santai aja, saya juga makan nasi seperti kalian, sama aja kalau ibarat kita, ya. Artinya Nabi yang jelaskan dia manusia biasa, tidak usah seperti itu, ya. Tidak usah seperti itu, ya. Dan kemudian juga ini dalil bahwasanya para sahabat semangat menukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini perkara Rasulullah duduk, ya, tidak dikatakan sunnah, tidak dikatakan wajib, cuma kebiasaan keseharian Nabi, boleh-boleh saja. Tidak ada katakan bahwasanya duduk adalah sunnah dengan bersandar, enggak. Ini boleh, ini perkara boleh. Karena Rasulullah tidak melakukannya sebagai bentuk ibadah. Tapi para sahabat saking cintanya kepada Nabi, semuanya dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini intinya menunjukkan boleh, tidak mengapa, ya. Baik, kita masuk pada hadis pertama. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin, beliau bersandar di atas sebuah bantal, ya, ala yasarihi, bantalnya sebelah kiri. Bantalnya sebelah kiri, ya. Dan ini di antara dalil bahwasanya yang dijadikan sandar untuk Nabi adalah bantal, ya.
dan di sebelah kiri. Dan ini bukan berarti sunnah bersandar dengan sebelah kiri. Enggak, ini kebetulan saja sebelah kiri, sebelah kanan enggak ada masalah. Karena ini perkara mubah. Perkara mubah. Namun kebetulan ketika Jabir bin Samurah meriwayatkan hadis ini, dia bercerita Rasulullah SAW waktu itu lagi bersandar dengan bantal di sebelah kiri beliau. Ya. Demikian juga datang dalam riwayat secara mutlak ya dari Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadah. Rasulullah sallallahu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di atas bantal, tidak disebut kiri atau kanan ya. Oleh karenanya perkaranya lapang, boleh kiri, boleh kanan, perkara yang lapang. Yang penting Rasulullah di situ bersandar di atas sebuah bantal. Baik. Berikutnya ini boleh, jadi kalau kita lagi di majelis kita mungkin di antara memuliakan tamu, kita letakkan bantal untuk dia bersandar. Kadang-kadang dengan begitu agak nyaman kalau lagi ngobrol atau lagi bicara. Ya bukan lagi resmi-resmian, lagi biasa-biasa aja, santai. Sambil duduk, jadi santai, boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, An Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya itu Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Bakrah sebagaimana sering saya sampaikan, beliau asalnya adalah budak yang ketika perang Taif Rasulullah beri pengumuman, siapa budak yang bergabung dengan kami maka dia merdeka. Maka Abu Bakar pun keluar dari benteng orang-orang Hawazin ketika itu di Taif, maka dia pun menggunakan bakrah. Bakrah itu alat yang digunakan untuk ngambil air di sumur, yaitu alat untuk kincirnya itu ya. Rollnya itu ya, besinya itu namanya bakrah. Maka dia turun dengan alat tersebut. Dia turun dari benteng menuju ke bawah. Kemudian dia merdeka, dia masuk Islam dan merdeka, dan sejak itu dia dikenal dengan Abu Bakrah ya. Dikenal dengan Abu Bakrah, kunyahnya lebih terkenal daripada namanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ala uhadditsukum bi akbaril kabair?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, para sahabat, tentu ya Rasulullah. Apakah saja itu? Qala al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Qala wa jalasa Rasulullah wa kana muttaki'an. Rasulullah SAW tanya duduk. Tadinya sebelumnya dia bersandar. Tadi bersandar kemudian dia duduk. Qala wa syahadatu zur, persaksian palsu. Au qaulu zur, atau perkataan palsu. Qala famazala Rasulullah SAW yaquluha. Rasulullah mengulang-ulanginya hatta qulna laitahu sakat. Sampai kami berkata seandainya Rasulullah berhenti. Ya, tidak ngulang-ulang lagi. Di sini tentang dosa-dosa besar, bahwasanya dosa terbagi menjadi dua, ada dosa besar, dosa kecil. Adapun dosa besar adalah dosa secara umum yang diancam dengan hukum khusus di akhirat, hukumannya ini dan itu, atau hukum khusus di dunia seperti hukum had. Atau dosa yang siapa yang melakukannya dilaknat oleh Allah ya. Ini namanya dosa-dosa besar. Lawannya adalah dosa-dosa kecil ya. Dosa besar mengancam seorang masuk dalam neraka jahanam ya. Maka seorang berusaha menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Allah berfirman, "In tajzanibu kaba'ira ma tunhau anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan kami ampuni. Jadi di antara keistimewaan seorang berusaha meninggalkan dosa besar, dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah secara otomatis meskipun dia tidak bertobat dari dosa kecil tersebut. Jika meninggalkan dosa besar dia jauhi, maka dosa kecil otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang melakukan dosa besar dikatakan fasik. Berbeda dengan dosa kecil. Dosa kecil orang tidak dikatakan fasik. Yang melakukan dosa besar maka syahadahnya jatuh. Dia tidak bisa menjadi saksi lagi dan adalahnya yaitu kesolehannya jatuh karena dia melakukan dosa besar. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa besar banyak. Pendapat mengatakan sekitar 70. Kata Ibn Abbas ila sab'ina aqrab, bahwasanya kurang lebih 70 dosa besar. Dan di antara dosa-dosa besar tersebut ada yang paling besar. Ada yang paling besar di antaranya adalah al-isyraku billah. Kata Rasulullah SAW, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa paling besar di antara dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat tentu. Maka Rasulullah mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua, ya. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini terkait dosa sangat besar. Seorang berusaha tidak membuat marah kedua orang tuanya karena Rasulullah bersabda ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah berada pada keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatur rabb fi sakhatil walidain, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Seorang berusaha hidup ini mencari keridhaan kedua orang tuanya
dengan cara apapun yang penting halal. Kalau orang tuanya ridha, maka insya Allah ridha kepadanya. Dan ini cara cepat masuk surga dengan mencari keridhaan orang tua. Kemudian ketika Rasulullah ingin menyebutkan dosa besar yang ketiga, kata wa jalasa Rasulullah wa kana muttaki'an atau wa kana muttaki'an fajalasa. Rasulullah SAW tadinya berbaring bersandar, kemudian beliau pun duduk ya. Di sini tidak disebutkan Rasulullah duduk di atas apa. Babnya tentang tak'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang alat yang digunakan untuk Nabi bersandar. Apakah Rasulullah bersandar di atas tanah atau di atas bantal wisadah, ataukah bersandar di atas tikar ya, ataukah bersandar di atas tangannya. Intinya tidak disebutkan Rasulullah bersandar di atas apa, tetapi tadinya bersandar. Itu Rasulullah di hadapan para sahabat menyampaikan, ditanya Rasulullah atau menyampaikan nasihat. Terkadang Rasulullah memberi nasihat sambil bersandar. Sambil bersandar ini menunjukkan boleh. Itu seorang tidak resmi-resmi dalam menyampaikan nasihat. Terkadang sambil bersandar pun boleh menyampaikan nasihat. Tidak harus dalam kondisi resmi, duduk. Tidak harus. Rasulullah terkadang beri nasihat dalam kondisi bersandar. Rasulullah mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Rasulullah sedang bersandar. Kemudian setelah itu Rasulullah duduk. Rasulullah duduk menunjukkan Rasulullah serius. Ada keseriusan, maka Rasul tadinya bersandar kemudian duduk. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ala wa syahadatuz zur. Waspadalah kalian dari saksi palsu, persaksian palsu. Wa qaulu zur, dari perkataan palsu, ya. Perkataan palsu. Kenapa Rasulullah memberi peringatan dengan begitu perhatian ketika menyebutkan saksi palsu, perkataan palsu? Berbeda ketika menyampaikan syirik dan durhaka kepada orang tua. Kata para ulama, karena syirik dan durhaka kepada orang tua, ini orang tidak melakukannya ya. Artinya sulit melakukan hal tersebut. Orang muslim yang baik tentu tidak melakukannya ya. Syirik. Tapi kalau persaksian palsu mungkin betapa banyak sering terjadi. Orangnya dia tidak berbuat syirik, kemudian dia tidak durhaka, tapi ternyata saksi palsu. Dan efeknya luar biasa. Saksi palsu bisa menjadikan darah orang halal, ya, terbunuh. Misalnya bersaksi dia telah melakukan demikian, dia telah membunuh si fulan, bikin saksi palsu, akhirnya diambil persaksian mereka, kemudian dibunuh orang tersebut. Ini bahaya. Bisa juga saksi palsu untuk mengambil harta orang. Bersaksi palsu, bersumpah bahwasanya begini-begini, akhirnya harta orang diambil. Ya. Atau bersaksi palsu untuk tidak mengembalikan hak orang. Ya, banyak hal yang bisa timbul di balik saksi palsu. Dan ini biasanya terjadi di persidangan. Dan bahayanya efeknya besar, ya, efeknya besar, bisa membunuh orang, bisa mengambil harta orang, bisa menjatuhkan harga diri orang dengan saksi palsu tersebut, memakan harta yang haram. Dan ini mungkin terjadi, maka Rasulullah SAW saya mengulang-ulang, ala wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur. Hati-hatilah persaksian palsu, hati perkataan palsu, saksi palsu, perkataan palsu. Sampai para sahabat kasihan lihat Nabi karena sayang mereka kepada Nabi. Nabi sampai ulang-ulang karena menunjukkan perhatian Nabi luar biasa. Sampai sahabat mengatakan, laitahu sakat. Seandainya Rasulullah suruh berhenti. Enggak ngulang-ngulang. Tapi Rasulullah ngulang-ngulang terus. Menunjukkan akan bahayanya hal tersebut. Ini perkara yang bahaya tentang saksi palsu. Dan banyak terjadi dalam persidangan-persidangan. Ya, dibayar jadi saksi palsu, ngomong palsu. Ya. Orang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak tahu bahwa ini dosa besar. Bahkan termasuk dosa paling besar. Menjual nama Allah, bilang nama Allah ternyata untuk menghalalkan darah orang atau menghalalkan harta orang lain. Maka ini dosanya sangat sangat besar. Yang menjadi perhatian di sini adalah Nabi SAW tadinya bersandar. Berarti Rasulullah bersandar bisa menyampaikan pengajian, itu santai aja. Ada nasihat sampaikan kapan saja. Tidak disebutkan bersandar di atas apa, tapi yang jelas Rasulullah SAW bersandar dan melazimkan ada tempat dia bersandar. Entah bumi, entah tikar, entah kasur, entah wisadah, entah bantal, entah apa saja. Jadi Rasulullah tadinya bersandar kemudian duduk. Dan tentunya perlu kita ketahui Rasulullah SAW ketika bersandar bukan sandar seperti orang sombong dan angkuh, enggak. Dalam rangka merendahkan orang-orang di depannya, tidak. Ya Rasulullah bersandar sebagaimana manusia santai butuh istirahat. Yang bersandar dengan penuh tawadhu sebagaimana kebiasaan orang Arab. Tidak dengan sandar khusus, tempat khusus, kursi khusus, sandaran khusus seperti orang-orang yang para penguasa yang sombong dan angkuh. Rasulullah SAW tidak demikian, maka Rasulullah santai biasa, sandar seperti biasanya. Ya. Boleh-boleh saja. Ya. Maka tidak mengapa saya sampaikan tadi kalau kita
Seperti sekarang di majelis tempat ruang tamu kita kasih sandaran, orang bisa sandar enak sambil ngobrol, sambil minum, santai ya, maka tidak jadi masalah. Cuma kalau makan dan minum dianjurkan tidak bersandar ya. Nanti akan kita bahas setelah ini. Adapun kalau ngobrol, bicara, nasihat sambil bersandar. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ini. An Abi Juhaifa radhiyallahu anhu, dari Abu Juhaifa radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ama ana fala aqulu muttaki'an." Adapun aku maka aku tidak makan sambil bersandar. Adapun aku tidak makan sambil bersandar ya. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kalau lagi makan dan minum tidak bersandar. Adapun kalau tidak makan, tidak minum silakan bersandar. Maka hadis ini mengkhususkan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya ketika Nabi bersandar, maka itu maksudnya tidak sedang makan dan tidak minum. Adapun ketika makan dan minum Rasulullah berkata, amma ana fala aqulu muttaki'an. Adapun aku maka aku tidak makan sambil bersandar. Ya. Dalam sebagian riwayat ya karena Rasulullah SAW ba'da dzalika la ya'kulu muttaki'an yaqul akulu kama yaqul abd. Dalam sebuah riwayat kata Nabi SAW setelah itu Rasulullah tidak pernah lagi makan sambil bersandar. Rasulullah berkata, aku makan sebagaimana hamba yang makan. Ya. Ini dalil bahwasanya seorang berusaha untuk makan tidak bersandar. Adapun ittika ini maknanya banyak dan ini disebutkan oleh Mullah Ali Al-Qadhi dalam kitabnya Jamul Wasail syarah Syama'il. Beliau menyebutkan orang awam menyangka namanya sandar itu harus miring begini. Padahal sandar itu maknanya banyak, tidak harus miring. Saya bacakan berkat Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qad fussira al-ittika'u bitarabbu. Telah ditafsirkan di antara yang tidak disukai makan sambil bersandar itu maksudnya tarabbu, lipat kaki, bersila duduk bersila. Itu di antara yang makruh ya, makan sambil duduk bersila. Wa fussira bil ittika ala syai'i wa huwa al-i'timad alaihi. Ittika seperti yang kita katakan bersandar kepada suatu ya, misalnya sambil sandar ke belakang. Wa fussira bil ittika ala al-jamb, atau bersandar kepada yang seperti yang dipahami oleh kita, bersandar samping kanan atau samping kiri. Wal anwa' thalatha min al-ittika, maka ketiga ini adalah bentuk ittika. Fa na'un minha yadhurru bil akil wa huwa al-ittika ala al-jamb. Salah satunya memberi mudarat kepada orang sedang makan, itu ketika makan sambil bersandar di atas di tangan kiri, tangan kanan, kemudian makan dan minum, maka ini memberi mudarat. Fa innahu yamna'u majra at-ta'am tabi'i an hay'atihi. Kata Ibnu Qayyim, maka ini menghalangi makan berjalan secara normal dari yang seharusnya. Wa ya'uqu an sur'ati nufudhi ila al-ma'idah, dan menghalangi cepatnya sampai ke lambung. Wa idghatul ma'idah fala yastahkim fathuha lil ghidha. Dan akhirnya perut mungkin tertahan sehingga tidak bisa sempurna terbuka untuk menerima makanan. Fa innaha tamilu wa la tabqa muntasibatan fala yasil ghidha ilaiha bisuhulah. Lagi pula dia akan tidak tegak sehingga makanan tidak sampai dengan mudah. Wa amma naw'anil akharani famin julusil jababirah al-munafi lil ubudiyyah. Adapun model yang kedua yaitu duduk kemudian sambil bersila, maka dan juga sambil bersandar kepada suatu, maka ini tempat duduknya orang-orang yang angkuh, yang bertentangan dengan cara ubudiyah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian juga saya sebutkan, ditafsirkan juga oleh Mullah Al-Qari rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan ada 4 model, saya bacakan sama dengan Ibnu Qayyim ditambah satu lagi ya. Kata beliau berkata, "I'lam annal muhaqqiqin minal ulama qalu," ketahuilah bahwasanya para peneliti dari para ulama mengatakan al-ittika ala arba'ati anwa'. Bersandar ada 4 macam. Al-awwal al-ittika'u ala ahadil jambain. Yang salah satunya adalah bersandar dengan salah satu
lambung, yaitu tadi sambil begini kanan atau kiri. Ya. Dia begini di atas apa? Kursi atau di atas di atas bantal kanan atau kiri. Ini yang pertama. Yang kedua, at-tarabbu ala wita wal istiwa alaih, yaitu diletakkan kain atau apa kemudian duduk bersila ya. Kemudian di hadapannya makanan atau di atas kasur kemudian bersila ya, di atas wita itu di atas semacam kasur bersila kemudian dihadakan makan depan dia. Wal istiwa alaih itu di atas kasur tersebut. Di atas kasur sambil dihidangkan makanan. Ini seperti model para raja. Model para raja. Oh ini tadi yang ketiga. Yang kedua, wad'u ihdal yadain 'alal ard wa ittika alaihi. Yang tadi yang salah satunya lagi adalah taruh tangan sambil misalnya makan tangan kiri begitu. Ya, dua ini terlarang. Atau sebaliknya tangannya satu sandar gini sambil makan. Ini juga tidak dianjurkan atau tidak boleh. Kemudian yang keempat, istinadu dhahri ala wisadatin wa nahwiyah. Itu menyandarkan misalnya nyandar ke belakang gini sambil makan ya. Ini kata Ibnu Hajar cara makan dengan seperti tadi itu cara raja-raja ya yang menghilangkan sifat ubudiyah ya. Tentu ini masalah khilaf dengan para ulama ya. Tadi kalau kata Amul Al-Qari itu dimaksud adalah mutarabbian, yaitu bersila di atas sesuatu seakan-akan raja jadi disiapin permadani atau apa duduk kemudian makannya. Namun khilaf di kalangan para ulama tentang hukum ini. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi ingin menunjukkan bahwa dia seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya kita berusaha tidak makan seperti itu meskipun mungkin tidak sampai derajat haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan ana la akulu muttaqian, aku tidak makan begitu ya. Bukan berarti Nabi mengharamkan ya. Tetapi dibenci atau makruh kalau bisa seorang tidak seperti itu dengan berbagai macam manfaat. Di antara manfaatnya makanan bisa sampai dengan sempurna, dengan manfaatnya dia mengatakan agar tidak kekenyangan karena kalau makan dengan duduk seperti tadi bisa sampai banyak-banyak bisa. Ya, tapi kalau duduknya dengan sesuai yang diajarkan Nabi maka akan lebih baik ya. Adapun cara duduk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Busr dari diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Beliau berkata, uhdiyat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam syatun. Rasulullah diberi hadiah seekor kambing, fajatha ala rukbatayhi, maka Rasulullah pun duduk di atas dua lututnya. Faqalahu Arabi, kemudian Rasulullah makan kambing tersebut sambil duduk, jadi duduk di atas dua lututnya. Ada Arab Badui berkata, "Ma hadhihi jilsa?" Duduk seperti apa ini? Faqala inna Allah ja'alani abdan kariman. Allah menjadikan aku hamba yang mulia, wa lam yaj'alni jabbaran anidan. Aku tidak dijadikan sebagai orang yang sombong dan ngayal ya. Nah, di sini dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abi Dawud, dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Maka di antara cara duduk Nabi memang susah, duduk sambil kaki diangkat gini terus lutut dijatuhkan sambil makan. Ini makan tidak bakalan banyak kalau begini cara makannya. Tapi demikian Nabi SAW makan demikian. Atau dengan cara yang lain, Ibnu Battal berkata, "Inna ma fa'ala Rasulullah SAW dzalika tawadhu'anillah." Ya. Rasulullah melakukannya sebagai bentuk tawadhu kepada Allah. Ini tidak dikatakan wajib, tapi Rasulullah melakukan tawadhu. Makanya Rasulullah berkata setelah itu, "Innama ana abdun ajlisu kama yajlisul abdu. Aqulu kama yaqulu abdu." Sungguhnya aku adalah seorang hamba Allah. Aku duduk seperti seorang hamba dan aku makan sebagaimana seorang hamba. Dan dalam hadis dari Zuhri, beliau berkata seorang malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah datang sebelumnya kepada Nabi, ya. Faqala, malaikat berkata, "Inna rabbaka yukhayyiruka baina an takuna abdan nabiyyan aw malikan nabiyyan." Allah membuat pilihan kepada engkau wahai Rasulullah menjadi seorang hamba dan nabi ataukah raja dan nabi. Fanadhara ila Jibril kal mustashir, maka Rasulullah lihat kepada Jibril tentang tawaran malaikat ini. Ini malaikat baru pertama kali datang ketemu Nabi. Seakan Rasulullah minta arahan dari Jibril alaihissalam. Fa'auma ilai an tawadhu, maka Jibril kasih isyarat untuk tawadhu. Faqala bal abdan nabiyyan, aku milih menjadi seorang nabi tapi hamba. Qala fama akala muttaki'an, maka sejak itu Rasulullah SAW tidak pernah makan lagi dalam kondisi bersandar. Tapi hadis ini mursal, ya.
Eh, Namun datang dalam riwayat yang lain, hadis lain dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah berkata, "Maru iya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu muttaqi'an qat." Rasulullah tidak pernah terlihat makan dalam kondisi bersandar. Jadi maka disinilah sunnah adalah seorang makan tidak sambil bersandar. Mereka menyebutkan tadi beberapa macam hikmah seperti tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah supaya makanan bisa masuk, bisa mudah, supaya juga tidak seperti duduknya orang-orang sombong, orang nakal ya. Supaya juga tidak akhirnya kalau bersandar makanan akan banyak masuk sehingga tidak kenyang-kenyang ya. Dan ini akhirnya memberatkan tubuh di kemudian hari ya. Ada larangan yang keras dari Nabi yaitu an ya'tamida rajul kata Ibnu Hajar warada fihi nahyun sarihun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'tamida rajulu ala yadihi al-yusra indal akal. Dan ada larangan khusus dari Nabi untuk model bersandar yang seperti ini. Duduk sandar tangan kiri sambil makan. Ini sangat dilarang keras, maka ini kalau bisa dihindari. Kalau yang lain mungkin masih makruh, tapi ini paling parah ya. Sambil disandar ini ada larangan khusus dari kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Jadi secara umum pendapat yang terpilih ada hukumnya makruh, kecuali tadi larangan khusus ini sangat parah mending dijauhi, ya, mungkin mendekati haram, tapi secara umum masih hukumnya makruh. Adapun yang sunnah tadi duduk di atas dua lutut, jathin ala rukbatayhi, kemudian kakinya begini sambil lututnya begini, baru kemudian makan. Atau dengan kaki kanan, kemudian di atas kaki kiri duduk. Seperti kemudian baru makan ya. Ya, itu makan yang sunnah ya. Kalau bisa dilakukan maka baik ya. Duduk di atas kaki kiri, kemudian kaki kanan lututnya diangkat, kemudian makan. Ini juga menjadikan mungkin perut tertahan sehingga tidak makan banyak ya. Dan lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagian mengatakan dari Ibrahim An-Nakhai, kanu yakrahuna an yakulu tukatan makhafata an ta'dhum butunhum. Bahwasanya para salaf tidak suka makan dengan sambil bersandar, khawatir perutnya membesar. Menjadikan maksudnya badan menjadi berat. Maka mereka suka duduk, maka tidak sambil ittika. Taib ini terkait dengan masalah ittika ya. Kesimpulannya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kalau makan jangan bersandar, tapi kalau tidak makan, maka bebas ya. Maka bebas bersandar, itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yaitu Rasulullah makan ketika makan tidak bersandar untuk mengajarkan kepada umatnya bahwasanya masalah dunia jangan terlalu banyak-banyak ya. Jangan berlebihan ya. Kemudian ketika sambil makan jangan kelihatan sombong, keangkuhan, tapi makan menunjukkan tawadhu. Maka kalau kita ngambil makna ini, kita bisa mengkiaskan dengan yang lain. Maka seorang ketika makan jangan untuk sombong. Rasulullah sudah dalam hadis yang kata Rasulullah SAW, kul washrab wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhyalah. Makan, minumlah dan berbelanjalah, tetapi tidak boleh israf berlebihan dan tidak boleh sombong. Maka sombong ketika makan bisa dari cara duduk tadi misal duduk bersila, kemudian di atas kasur, dihadapkan, itu mungkin sombong ya. Mungkin itu cara-caranya orang-orang sombong zaman dahulu ya. Itu mungkin jauhi cara seperti itu. Ya. Adapun kalau tidak ada niat sombong, duduk biasa di lantai apa ya mungkin makruh ya. Tapi kalau sombong, bisa sombong dengan cara duduk, bisa juga sombong dengan memamerkan apa yang dimakan yang mahal-mahal, kemudian ini kebiasaan orang kadang-kadang kemudian di-publish, di-shooting, ini menunjukkan kemewahan. Ini juga namanya sombong ya. Ini juga nama sombong. Kita menghindari sebab-sebab kesombongan, bahkan cara makan pun hindari sebab kesombongan, apa yang dimakan pun hindari cara kesombongan. Kesombongan adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bab berikutnya, babu ma jaa fi ittikai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang tentang bagaimana bersandarnya Nabi. Kalau tadi tentang alat-alat bersandar, Rasulullah bersandar di atas bantal, Rasulullah SAW bersandar di atas mungkin sesuatu yang lain. Kalau sekarang fokus bahwasanya terkadang Rasulullah bersandar kepada manusia, bukan alat sandar, tapi kepada manusia. Ya, itu sambil bersandar ke pundaknya, ya.
Atau kalau biasanya orang sudah tua pakai tongkat misalnya, Tapi kalau boleh juga kepada manusia ya. Tapi Rasulullah SAW ketika sakit, beliau bersandar. Ya bisa saja beliau bersandar kepada tongkat, tetapi Rasulullah memilih bersandar kepada sahabat. Dan bukan kebiasaan Nabi SAW kemana-mana pakai tongkat ya. Rasulullah SAW jalan biasa tegak, kecuali sakit Rasulullah SAW bersandar. Maka jangan sampai sunnah orang jalan-jalan pakai tongkat. Saya pernah ketemu orang di Masjid Nabawi, masih muda, mungkin umur 20-an mungkin, pakai sorban. Mungkin belum 30, masih muda. Dia jalan pakai tongkat. Saya bilang, ya akhi, kenapa pakai tongkat? Sakit. Kata dia, enggak, ini sunnah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam pakai tongkat ada keperluan ya. Sehingga Allah suruh bawa tongkat dia karena dalam rangka untuk mengeluarkan mukjizat. Asalnya beliau pakai tongkat, kata Allah, "Wa matilka bi yaminika ya Musa." Apa yang di tangan kamu wahai Musa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha. Saya gunakan untuk bertelekan ya. Ya tawakka'u 'alaiha, bertelekan dengan tongkat tersebut. Wa usybiha 'ala ghanami, dan saya untuk cari rumput-rumput atau ngatur-ngatur kambing-kambingku untuk ngarahin, untuk kasih makan. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan saya ada keperluan-keperluan dengan tongkat ini. Qala alqiha ya Musa. Jadi Musa pegang tongkat tersebut ada keperluan. Kemudian Allah menjadikan tongkatnya sebagai sarana untuk munculnya mukjizat. Mukjizat menjadi ular, mukjizat terbukanya lautan, tertutupnya kembali lautan. Maka tidak dikatakan seorang kemudian kemana-mana pakai tongkat sunnah Nabi. Karena Nabi tidak melakukannya. Nabi bersandar ketika ada keperluan. Kalau tua ya silakan keperluan pakai tongkat seperti zaman sekarang orang jalan pakai tongkat. Karena perlu maka itu tentu dianjurkan. Kemudian hadis dibawakan oleh Tirmidzi, namun hadisnya dhaif, namun dikuatkan dengan hadis yang lain akan kita baca insyaallah taala. Hadisnya Anil Fadl bin Abbas, dari Fadl bin Abbas, itu sepupunya Nabi atau saudaranya Abdullah bin Abbas. Anil Fadl bin Abbas qala dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi. Aku menemui Nabi di waktu Nabi sakit yang Rasulullah meninggal dalam sakit tersebut. Wa ala ra'sihi isabatun safra. Dan Rasulullah SAW memakai sorban berwarna kuning. Fasallamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepadanya. Faqala ya Fadl. Rasulullah berkata, "Wahai Fadl." Qultu labbaik. Aku berkata, "Aku ini panggilanmu ya Rasulullah." Labbaik Rasulullah. Qala usjud bihadhihi al-isabah ra'si. Tolong kencengkan lagi sorbanku ini, ikatan sorbanku di kepalaku. Qala fa fa'altu, aku pun melakukannya. Tsumma qa'ada, kemudian Rasulullah SAW duduk. Fa wada'a kaffahu ala mankibi. Kemudian Rasulullah meletakkan kaffahu yaitu tangannya di pundakku. Tsumma qama fa dakhala fil masjid. Kemudian Rasulullah berdiri, ya, berdiri sambil aku nuntun, yaitu dia pegang pundakku untuk masuk Masjid Nabawi. Wa fil hadithi kisah, tentu ada kisah yang tentang hadis. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala karena ada perawi yang bernama Atha bin Muslim Al-Khaffaf. Dia derajatnya saduq yukhti'u katsiran. Sering salah. Tetapi hadis ini meskipun secara sanad dia dhaif, tetapi dikuatkan dengan hadis lain. Imam Tirmidzi membawakan dalam hadis yang lain ya. Hadis dari bab ja'a fi libasi Rasulullah sallam. Itu bunyi hadisnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakian. Adalah Rasulullah sallam sedang sakit. Fa kharaja huwa wa huwa yattaki ala Usamah ibn Zaid. Maka Rasulullah pun keluar menuju masjid sambil bertelekan di atas Usamah bin Zaid. Alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi. Rasulullah pakai baju tertentu yang tebal, kemudian Rasulullah SAW masukkan ke tangannya, kemudian lipatkan ke seperti orang ihram. Dipakai baju yang tebal, yang kasar. Fasalla bihim, maka Rasulullah pun mengimami para sahabat. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga demikian bertelekan kepada Usamah bin Zaid. Ya. Dan ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW kadang berjalan sambil bertelekan kepada sahabat. Dan bagaimana semangat Nabi untuk tetap sholat berjamaah meskipun bertelekan kepada sahabat, meskipun sakit berusaha untuk sholat berjamaah, kemudian tidak menghalang beliau untuk beri nasihat kepada para sahabat meskipun dalam kondisi sakit. Tetapi Rasulullah SAW melakukan ini semua karena kebutuhan. Bukan tahu-tahu kita jalan kita pegang orang. Kalau ada kebutuhan nggak ada masalah. Ya. Kalau beliau lagi kuat, beliau tidak perlu bertelekan. Beliau berjalan di atas kedua kakinya. Tapi kalau beliau tidak kuat, maka beliau sambil bertelekan kepada sebagian sahabatnya. Ya. Dan tidaklah ada dalil Rasulullah SAW senantiasa pakai tongkat, nggak ada dalilnya. Senantiasa kemana-mana bersandaran kepada sahabat juga tidak. Beliau berjalan sebagaimana biasanya orang-orang lain. Tetapi beliau ketika sakit baru kemudian beliau memegang sandaran
agar bisa menuju ke masjid. Tentunya Rasulullah SAW mungkin saja menggunakan tongkat, tapi Rasulullah SAW lebih senang bersandar kepada sahabat, bisa memapah Nabi SAW, menuntun Nabi SAW, menunjukkan lembutnya Rasulullah SAW kepada para sahabat. Sahabat senang dipegang oleh Nabi dengan tangannya yang mulia, bersentuhan jasad mereka dengan jasad Nabi SAW, bisa menuntun Nabi dari rumahnya ke masjid. Maka ini kemuliaan bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apa yang dihadapi, bagaimana perasaan Usama bin Zaid ketika menuntun Nabi, bagaimana perasaan Fadl bin Abbas ketika menuntun Nabi SAW, mengantarkan Nabi rumah menuju masjid. Maka ini suatu kemuliaan yang luar biasa. Intinya ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya boleh seorang duduk bersandar ya ketika tidak sedang makan dan minum. Tetapi kalau ketika sedang makan dan minum, maka berusaha untuk menghindar. Meskipun hukumnya makruh, tetapi yang lebih ditekankan hati-hati, jangan sampai duduk sambil sandar tangan kiri makan. Ini bisa sampai derajat haram. Karena ada larangan khusus, kata Ibnu Hajar. Larangan keras, larangan keras dari Nabi. Adapun yang lain, maka Rasulullah mengabarkan, saya tidak makan dengan bersandar. Maka seorang kalau bisa makan tidak bersandar itu lebih baik ya. Tapi kita lanjutkan hadis yang bab yang panjang, bab ma jaa fi aishi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas secara detail insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ini sekedar mukaddimah tentang bab bagaimana kalau kita bisa lifestyle-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini sangat penting bagi kita semua, terutama kita di zaman yang orang terpesona dengan casing ya, terpesona dengan materialistis ya, material ya, kemudian dengan materi, kemudian bagaimana banyak yang lebih senang kepada model dan gaya hidup ya, dengan kemewahan, apalagi ibu-ibu cenderung kepada perkara branded ya, itu juga menular kepada bapak-bapak, bahkan bapak-bapak terkadang lebih branded daripada ibu-ibu ya, yang memperhatikan penampilan ya, berlebihan sehingga dunia sering menjadi bahan pembicaraan, bahkan di kalangan para penuntut ilmu, pembicaraan dunia, merek branded ya. Maka hendaknya mereka lihat bagaimana cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana makan Nabi, bagaimana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana asasul bait, yaitu peralatan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana zuhudnya Nabi sallallahu alaihi, bagaimana kasurnya, bagaimana bantalnya. Maka dari banyak sisi kita lihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Padahal Nabi SAW kalau mau hidup mewah bisa, karena beliau menang dalam beberapa perangan dan dia punya hak 1/5 dari ghanimah, mau dilakukan buat apa boleh-boleh saja. Tapi Rasulullah SAW memilih untuk hidup sederhana. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya untuk hidup sederhana. Dan beliau mengajarkan bagaimana hobi untuk dermawan, luar biasa. Maka lihatlah bagaimana istri Nabi pada dermawan. Aisyah radhiyallahu sangat dermawan ya. Dan istri Nabi yang lain juga sangat dermawan karena suaminya sangat dermawan. Inilah tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat, kita baca ya, dan ini dibutuhkan bagi setiap muslim ya, agar terbuka di matanya bagaimana tentang kehidupan manusia terbaik di alam semesta. Yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali dia yang mengetuknya ya. Padahal pintu-pintu dunia telah dibukakan untuknya, namun beliau lebih memilih untuk hidup sederhana. Dia telah memiliki kekuasaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, menaklukkan ini, menaklukkan itu, menaklukkan ini. Tapi beliau hidup dengan kehidupan yang penuh dengan zuhud dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana rumahnya sangat sederhana. Ya, bagaimana tempat tidurnya ya, sangat sederhana. Ya. Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga biasa-biasa saja ya. Ketika Rasulullah meninggal, apa yang beliau tinggalkan? Beliau tidak meninggalkan apa-apa ya. Maka kita buka mata kita agar kita tahu bahwasanya kehidupan bukanlah parameter kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan law kana ad-dunya ta'dilu janaha ba'udah lama saqa minha kafirun syarbata ma. Kalau dunia ini senilai dengan sayap seekor nyamuk, itu tentu Allah tidak akan memberikan minuman kepada orang kafir. Tapi karena dunia tidak bernilai, ya, maka Allah kasih dunia kepada orang kafir. Maka dunia boleh dimanfaatkan untuk akhirat, tapi jangan sampai mendominasi. Rasulullah berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Janganlah kau jadikan, ya Allah, jadikan dunia sebagai cita-citaku yang terbesar, menjadi orientasi kehidupan kita ya. Kita sederhana aja, gambaran Rasulullah rumahnya
Cuma berapa? Cuma terbuat dari pelepah korma sederhana. Kemudian pelepah korma jadi atapnya, kemudian dikasih suf, dikasih apa namanya? Bulu domba supaya tertutup tidak kena matahari, sederhana. Kemudian tinggi rumahnya cuma mungkin 2 meter dari tanah sampai ke atap, bisa disentuh dengan tangan, ya. Sederhana. Kemudian rumah beliau terbagi dua, ada hujuratnya, ada gurfah. Hujurat itu yang areal terbuka, tidak ada atapnya. Kalau ada tamu di situ, kemudian gurfahnya itu rumahnya itu, gurfahnya rumahnya itu kira-kira 4x6. Di situ ada tempat tidurnya, sehingga Rasulullah sempit, ya, ada perabotan, ada alat masaknya, semuanya dalam rumahnya tersebut. Ya, maksudnya sangat kecil sampai Nabi ketika sholat pun terkadang harus menyentuh Aisyah agar bisa menutup kedua kakinya baru bisa sujud karena space tidak ada. Ini rumah Nabi. Kalau Nabi ingin rumah besar, Nabi bisa, cuma Nabi memilih itu. Kemudian bagaimana kasur beliau? Terkadang beliau tidur di atas apa namanya, tikar yang dibuat dari anyaman daun korma dianyam, ya. Kemudian menjadi, atau serabut korma yang dipilih kemudian dianyam menjadi tikar. Sangat sederhana, sampai kalau beliau tidur terkadang ada membekas di lambung beliau bekas tikar tersebut. Adapun kasur pun sederhana, terbuat dari udum, yaitu dari kulit, kemudian dimasukin leaf itu serabut korma. Kalau kita lihat pohon korma ada serabut-serabutnya, itu bukan kapas yang empuk yang enak, enggak, serabut yang kemudian dimasukkan. Itulah kasur, itulah bantalnya. Itulah bantal. Rasulullah dalam kesederhanaan tersebut, sampai ketika ada seorang wanita kasihan lihat Nabi SAW, kemudian menghadiahkan kasur baru untuk Aisyah agar diberikan kepada Nabi, maka Nabi suruh kembalikan. Kata Nabi, kalau memang saya ingin harta, Allah akan berubah gunung-gunung menjadi emas buatku. Kembalikan kasur tersebut. Rasul tidak mau merubah kasurnya yang sederhana dengan kasur yang mungkin tidak mewah tapi lebih baik. Rasul pun tidak mau, tetap beliau membiasakan kehidupan beliau seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perabotan Nabi sangat tidak ada, sangat minim, ya, sangat sederhana, ya. Ya, demikian juga bantal Nabi sama, terbuat dari kulit, kemudian dimasukin hasyuhu lif, yaitu dimasukin lif, serabut korma untuk jadi tidur. Tentu tidak nyaman seperti kasur kita dan bantal kita yang ada sekarang terbuat dari kapas, kemudian sangat empuk, luar biasa, ya. Kemudian Nabi SAW pakaian juga sederhana, sampai pernah ada seorang wanita kasihan lihat pakaian Nabi, kemudian dia berikan hadiah kepada Nabi pakaian baru, karena pakaian Nabi sudah sangat lusuh, ya, sudah sangat lama, maka dia kasihan, dia ingin kasih Nabi pakaian baru. Fa akhadha Nabi SAW muhtajan ilaih, maka Rasulullah ambil pakaian baru tersebut karena Rasulullah butuh. Tahu-tahu ada sahabat minta dihadiahkan pakaian baru, Rasulullah kasih pakaian baru tadi yang tadi diberikan padanya, Rasulullah kasih orang lain. Kemudian dia pakai baju biasa saja, ya, Rasulullah SAW. Adapun kendaraan Nabi, Rasulullah kalau mau gaya selalu naik onta atau selalu naik kuda, Rasulullah bisa, tapi Rasulullah sering naik himar. Kendaraan yang sangat sederhana. Bahkan Rasulullah SAW terkadang gonceng orang, berapa banyak orang digonceng oleh Nabi, sampai disebut sekitar 30 orang pernah digonceng, terutama anak remaja digonceng oleh Nabi SAW. Bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW. Adapun Nabi makan, sebagian dimakan oleh yang lain, makan korma, kadang makan kambing, kadang makan roti, kadang makan, disebutkan Rasulullah makan tidak pernah gandum yang mewah, yang halus. Rasulullah makan gandum-gandum yang kasar. Itulah yang dimakan oleh Nabi SAW, ya. Hidup dengan penuh kesederhanaan. Terkadang Rasulullah SAW berbulan-bulan tidak ada yang dimasak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ra'ainal hilal tsumma hilal fama ukida fi buyti Nabi sallallahu alaihi wasallam narun. Ya. Lewat hilal muncul, kelihatan hilal muncul sampai 3 kali hilal, itu 2 bulan berturut-turut tidak ada api yang dinyalakan di rumah Nabi. Tidak ada, maksudnya tidak ada air panas, tidak ada kopi panas, tidak ada teh panas, tidak ada yang panas, tidak ada apalagi gorengan, tidak ada sama sekali. Karena tidak ada api dinyalakan. Fama ta'amukum ya ummah, Aisyah ditanya, apa yang kalian makan? Kata Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, al-aswadan, korma dan air putih. Terkadang dapat manihah, yaitu ada sebagian tetangga yang meminjamkan onta atau kambing untuk diperah susunya. Ya, Rasulullah minum susu air putih korma, subhanallah. Betapa sederhananya Nabi SAW. Selama berbulan-bulan, ya, tidak ada api dinyalakan. Pernah ada tamu bertamu kepada Nabi, maka Nabi SAW coba cek kepada istri-istriku, adakah makan untuk menjamu tamu? Dicek, semua istri jawab, lais ma indana illa ma. Tidak ada di rumah apa-apa, tidak ada makanan sama sekali kecuali air putih. Gimana mau jamu tamu? 9 istrinya yang ada cuma air putih. Inilah Rasulullah SAW. Ketika meninggal tidak ada yang dibawa oleh Nabi, tidak ada harta ditinggal oleh Nabi SAW. Karena Rasulullah bukan seorang tukang ngumpul-ngumpul harta, ya. Jadi aset-aset enggak, beliau tidak demikian, beliau hidup dengan kesederhanaan, tawakal kepada
Allah Subhanahu wa taala ya. Rasulullah SAW juga sering di pagi hari tidak ada makanan. Rasulullah tanya kepada istrinya, hal indakum ta'am, ada makanan enggak pagi hari? Kata istrinya enggak ada. Kata Rasulullah SAW, idzan fa ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Sebab tidak ada makanan dari pagi. Ketika Rasulullah tanya, sarapan tidak ada. Kata Rasulullah SAW, idzan fa ana shaim. Kalau gitu saya berpuasa. Kata Rasulullah SAW ketika bersama para sahabat menggali Khandaq, mereka kelaparan. Mereka ikat perut mereka dengan batu agar tidak kelaparan. Karena kelaparan menjadikan perut menjadi sakit ketika diganjal dengan sesuatu, maka mengurangi rasa sakit tersebut. Ini karena kelaparan. Sampai Jabir bin Abdullah melihat perut Nabi sudah cekung karena saking tidak ada isinya. Maka dia pun mengundang Nabi SAW ke rumah beliau radhiyallahu taala anhu. Namun apakah Nabi dengan kesederhanaannya menjadi orang yang rendah? Tidak, justru dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bahas zuhudnya Nabi tentu sangat-sangat banyak, maka dikatakan Rasulullah zuhud selalu, tidak pernah sekalipun dia tidak zuhud. Ini tanda bahwasanya beliau seorang nabi. Senantiasa akhirat di matanya, tidak dunia. Maka ini semua teguran bagi kita semua, bagi ikhwan-ikhwan yang sudah lama mengaji, bagi para asatidzah, para ustadz, agar kembali merenungkan kehidupan Nabi SAW, agar menjadikan dunia ini bukan sebagai orientasi. Jangan sampai berbalik, malah orientasinya dunia bukan akhirat. Kemudian agama dijadikan sarana untuk orientasi dunia dan lain-lain. Jangan sampai demikian, karena itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini mukaddimah, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita nanti insyaallah pembahasan hadisnya pada pertemuan berikutnya tentang pola hidup atau cara hidup Nabi SAW pada pertemuan berikutnya insyaallah, karena hadisnya sangat banyak. Insyaallah kita tunda. Tapi demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.